sumbangan, tentu kursiku tidak bisa diberikan. Ya, kok kursiku hanya diberikan kepada yang datang. Mujalasah, ya, sama duduk. Jadi kalau tahulah para alumni, kawan-kawan, apa besar arti dari kebersamaan kita duduk dengan guru-guru mulia kita itu, yang dalam notabene insya Allah itu adalah alim warasatul anbiya, itu sebenarnya pai sama duduk jo Rasulullah. Diawali dengan sama duduk jo guru yang diduduk di situ, yaitu guru besar Abu Yaman. Nah, jadi andaikan ya dihargailah itu baraharagu sama duduk jo Nabi, tak mungkin berapa penurang miliaran, ratusan triliun orang rela mengorbankan uangnya, dananya demi untuk bisa duduk bersama junjungan itu. Dan itu sebenarnya bisa warai dengan datangnya kita bersama-sama kemari. Yang menggembirakan itu kata Rasul, duduk awak bersama ulama, berarti lah sama duduk sama Nabi. Duduk sama Nabi di situ, berarti lah sama duduk je Nabi, nanti Allah akan mendudukkan dia nanti bersama Nabi di dalam surga. Kalau udah surga itu ada tere. Lalu sebaliknya kalau nak mau ziarah, nak mau sama duduk situ tanpa ada halangan, takutnya berarti awak tentu nak duduk sama ulama, tentu nak dapat duduk tiket sama Nabi. Kalau nak dapat duduk sama Nabi di dunia kok takutnya kok nak lu ada tiket nanti di surga nanti. Tentu itu yang awak inginkan. Awak tidak menginginkan ada alumni yang terpisah nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagian guru-guru kami, biaya kami, kawan-kawan, adik-adik seluruhnya, kiranya kalau kita tingkatkan cara berpikir bagi awak sebenarnya dalam pengajian hal ini ditulis oleh Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang terkenal masyhur itu, yang punya wirid ratik hadap itu, ratik tulak bala atau bersyak itu. Beliau mengatakan tidak ada yang kita kehilangan dari ulama kita yang meninggal, apalagi dia berstatus wali, kecuali kita hanya kehilangan rupa yang tidak tampak, jasad yang tidak kita lihat. Hakikatnya belhum maujudun, tetapi mereka tetap ada, hidup. Cuma istilah wafat itu kan telah berakhirnya kontrak roh dengan jasad, kemudian jasad dikembalikan ke asalnya, roh kembali kepada Allah. Sedangkan roh tidak ada istilah wafat. Maka guru atau dan notabene ulama atau wali itu di dalam alam barzah sana belum semakin kuat, ilmu semakin mantap. Yang tak kalah penting kawan-kawan seluruh adalah doa beliau lebih makbul daripada masa beliau hidup. Karena ketika dia hidup masih ada pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh jasmani, pengaruh-pengaruh beban yang beliau emban sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru dan sebagainya macamnya. Dan ketika beliau wafat, seluruh beban itu hilang. Dan Allah malu. Kalau dia mohon di alam barzah sana, Allah tak kabulkan, Allah malu. Artinya apa? Artinya ketika beliau wafat, tidak ada doa beliau yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidupnya mungkin ada juga presentasi doa beliau yang ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Tetapi kalau beliau telah wafat, itu doanya sudah kabul. Allah malu karena ruh yang tidak ada lagi beban duniawi, hanya yang ada ukhrawi. Jadi rugi gada awak kalau ada momen-momen awak untuk berwasilah, untuk bertawasul dengan beliau. Karena ada ulama, ada alim, ada tuanku, ustadz, semacamnya, sejenisnya,
yang beliau keilmuannya tinggi, hebat, mantap, serta gelar embel-embelnya, tetapi satu hal yang dia tidak miliki adalah tidak adanya cahaya di dalam diri beliau. Tidak ada daya tarik ilmu agama yang ada di dalam diri beliau. Dikarenakan apa? Karena ada 3 hal yang tidak barangkali beliau kerjakan. Yang pertama, kurang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena kurang bersilaturahim dengan keturunan-keturunan Rasulullah. Sedangkan zuriat Rasul Habib, Habibah, Syarifah itu mempunyai pancaran nur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kurangnya sowan, kurangnya bertemu talaki dengan para ulama yang hidup ataupun yang telah wafat. Hal ini akan mematikan cahaya yang ada di dalam diri awak. Jadi ada orang ilmunya kurang, pangke secara embel-embel duniawi tidak miliki, tapi ada kepercayaan tinggi, ada daya tarik rohani begitu. Ada apa ini dan ada apa dengan ini yang lain. Itu sebenarnya adalah harus sambungan awak kepada Rasulullah itu harus jalan terus. Selawat awak diperbanyak. Silaturahim awak kepada cucu Rasulullah kita pertajam dan perdalam. Kemudian pertemuan awak daripada ulama, ayo itu perbanyak. Karena mereka itulah pewaris nur pancaran nur Rasulullah. Nur Rasulullah, nur zat Rasulullah, nur ulama sebenarnya itu adalah satu. Dan bila itu tidak kita jalani, maka hilanglah yang namanya nur, cahaya daya tarik sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim di dalam diri awak. Itulah barangkali guru-guru di wilayah kami ke depan mari itu tingkatkan kami di situ, kami belajar. Untuk itu mari kita berbagi supaya nanti itu tidak dipandang hanya sebagai dai panggilan dai, tapi dai yang bila ingin mengecek itu akan menyerap, akan taksir berbekas di dalam hati orang. Akhirnya nanti dia akan bertanya, Ustaz, bangku di mana ngaji? Kabarnya ada kaji tarekat, nah tolong ngaji kami. Bisa orang-orang umum yang tahu itu bisa bertanya, kenapa? Nah, ada daya tarik tadi. Makanya mari kita sering bertawasul dengan guru-guru awak, dengan ulama-ulama awak, supaya nur itu tak padam di dalam diri awak.